Kali ini aku mau buat podcast aja sih, podcast ngobrol gitu sama temanku. Ya podcast sebelum kalian tidur lah. Kan ada tuh beberapa orang mungkin kayak aku juga yang sebelum tidur tuh kayak dengerin bacotannya orang gitu. Tapi bacotannya yang bener-bener realita gitu. Ya mungkin ini ada beberapa orang yang sama kayak aku. Yang jelas perkenalan dulu. Aku RDWS, bisa dipanggil WS, dan aku mau ngobrol-ngobrol aja sih tentang keresahan sama temanku. Ya, perkenalkan nama saya Isal. Ya kalau keresahan sih gini ya, mungkin yang baru-baru kita berdua alami. Tapi yang baru-baru ini mungkin tentang kayak kerjaan gitu kali ya. Bener. Sampai si Isal ini dia sampai malas nyari kerja, sampai dia ya jadi usaha buat usaha keluarga sih, meneruskan usaha keluarga. Ya, benar sih. Tanpa dapat perintah dari orang, dari pihak perusahaan. Ya, banyak yang menguntungkan untuk diri sendiri ya, pada intinya. Dan itu ya ibaratnya dia saking dia keselnya, malesnya kerja, bukan malas kerja karena dia tuh atur, bukan. Tapi dia tuh keselnya karena ini, gaji nggak sesuai, jam kerja dipermainkan, ya kayak kayak buang-buang kayak tenaga, lebih expert gitu kali ya. Ya, benar banget. Ya, lebih gini sih. Orang-orang lebih banyak memperbudak karyawan daripada untuk mensukseskan karyawannya. Ya, lebih cenderungnya ya menguntungkan untuk pribadi diri sendiri lah. Kebanyakan ya, Iya, kebanyakan banget. Kayak ada pepatah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin Makin anjing. ya. Lebih parah lah malah. Itu. Dan juga mungkin teman-teman semua mungkin pernah ngerasakan yang namanya pernah dapat kerjaan yang enak, gajinya ya mungkin sebulan bisa dapat ya 2 juta lebih atau 3 juta lebih mungkin kan. Habis itu tiba-tiba kalian habis kontrak terus berhenti dapat kerjaan yang gajinya di bawah yang sebelumnya, dengan sebegitu banyak tanggungan. Wah anjing sih, sumpah anjing sih. Itu fase yang paling wah gila sih. Dan itu juga pernah aku alami, dan Isal pun juga pernah ngalami. Pernah banget. Kita dapat kerjaan yang udah enak, udah ngalirnya lancar, pendapatan sesuai. Ya sampai beranilah sampai ngambil cicilan ini itu. Ya lepas dari itu pas sudah kita habis kontrak, berhenti dari kerjaan. Ya gajinya di bawah rata-rata. Malah ya di luar dugaan. Iya. Tapi yang paling anjingnya lagi, kita dapat kerjaan enak dan kita berhentinya gara-gara disikut orang. Itu paling namanya dunia kerjaan. Anjing disikut ya, paham lah maksudku. Maksudnya ya disikut kayak dijatuhkan orang, anjing. Ya paling banyak di dunia kerjaan. Kan banyak tuh teman-teman bangsat. Ya mungkin banyak di luar sana teman-teman kita yang sudah ngerasain seperti itu. Cuman mereka lebih baik diam daripada mengungkapkan apa yang kita rasakan. Itulah inilah bisa dibilang kayak mempermainkan jabatan ya, mentang-mentang jabatannya di atas lalu seenaknya biar beda departemen, mentang-mentang dekat sama yang punya owner gitu. Ya benar ya, pada intinya penjilat lah. Nah, kita gara-gara kita cuma nggak mau nurut sama perintahnya dia yang bangsat, yang merugikan orang dan menguntungkan dia, anjing. Itu parah. Ya orang-orang seperti itu ya lebih baik mereka lah yang seharusnya berhenti. Buat apa juga, jabatan udah tinggi, buat apa dia jatuhkan yang di bawahnya mereka? Emang ada menguntungkan? Kalau dibilang berhenti kayaknya mereka nggak bakal berhenti, karena kalau nggak kayak gitu mereka nggak dapat duit, cuy. Iya sih. Itu sih. Dan juga nggak mikir apa kayak yang mau dijatuhkannya ini, dia punya tanggungan apa atau apa, kebutuhannya apa. Anjing lah. Misalnya kalian berpendapat, kenapa nggak dilaporin aja ke owner bla 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 bla. Nggak segampang itu. Masalahnya yang penyikut penjilatin ini dia deket sama owner, ibaratnya dipercaya sama owner yang punya gitu. Jadi ya kita bukan apa-apa, mana ada tenaga. Iya. Mau kita ngomong apa gimana, mau kita ngomong sejujurnya juga gak mungkin langsung dipercaya. Apalagi mereka sudah deket. Ya percuma lah. Buat apa gitu. Itulah ya soal dunia kerja juga sekarang.
Makin sekarang juga lowongan juga makin gimana ya, dibilang ada banyak lowongan, cuma gimana ya, pertama sih gaji nggak sesuai sama ya perekonomian sekarang. Gaji nggak sesuai sama perekonomian sekarang. Gaji, terus tuh jam kerjaannya itu sih oke lah, memang makhluk kita hidup ini harus menerima tantangan ya, harus berjuang, tapi anjing berjuangnya nggak gitu juga, ngentol. Iyalah, kalau nggak sesuai ya buat apa? Kita juga perlu bayar yang ini itu, perlu juga yang namanya kehidupan ya, Itu nongki apa segala macem. Penghasilan di bawah rata-rata ya habis buat cicilan. itulah, aduh gimana ya, sekarang kita punya tunjangan angsuran yang lain-lain banyak lah, terus dengan gaji segitu gimana ya, terus kita kalau mau masuk ke kerja di pemerintahan, ijazah ya buat teman-teman yang SMA, ijazah SMA ya bisa apa kalau nggak ada orang dalam kan. Itu udah paling banyak ya, rata-rata yang udah kerja ya di pemerintahan ya, kerja-kerja yang pada intinya perusahaan lah, kebanyakan mereka masuk itu pasti pakai orang dalam, sistem keluarga, atau enggak ya pakai uang rata-rata. Yang kita ini di bawah-bawah ini enggak dipakai. Ya mungkin nggak semua ya, tapi ya adalah beberapa oknum yang kita tahu, yang jelas ya nggak semua yang kayak gitu. Tapi yang pernah aku lihat sih ada, cuma nggak semua. Ya susah, ibaratnya sekarang kayak UMK di kotaku sendiri naik. UMK apa UMR? UMR sih. UMR UMK naik kan dua-duanya. Cuma yang UMK jadi 31 ya. Iya, ya hampir 32 lah kurang lebih lah. Di UMK di kotaku sendiri aja udah 32. Tapi kalau kalian tahu di sini ada satu bulannya digaji cuma 800.000 tuh masih ada. Iya, untuk dunia sekarang 800.000 tuh cukup apa? Ada. Oke lah, kalau sekedar jaga stand es minuman pinggir jalan, oke nggak masalah. Tapi setidaknya ya dikasih makan lah. Biar gaji segitu setidaknya dikasih makan ya kan. Iya benar-benar. Tapi kebanyakan dari cerita dari teman-teman yang kerja seperti itu ya, nggak ada uang makan, nanggung sendiri. Belum bensin mereka berangkat, belum lagi yang lain. Aduh, cukup apa 800? Ya itu sih kayak udah makin ibaratnya tuh banyak yang kurang sesuai lah sekarang. Dan juga ya ada pengalaman pahit lah, kayak masukan lamaran, mungkin teman-teman pernah ngalamin. Itu udah sering banget. Interview pertama kedua sudah kayak ngomongnya dari yang interview udah meyakinkan kita pasti masuk, tunggu 1 minggu, anjing sampai 1 bulan gak dipanggil ngentot. Itu udah banyak, udah umum. Malah ya mungkin kadang sudah diinterview 1 kali ya katanya nunggu seminggu, nunggu 2 minggu, udah kita tunggu sampai kita ibaratkan ada kerjaan lain yang lebih memastikan, kita lepas, kita tinggalkan demi fokus satu tempat. Intinya sih buat zaman sekarang mau cari kerjaan yang agak enak, maksudnya enak bisa sambil kayak anjing gimana ya, kerjanya ya yang ngikuti jam PNS lah gitulah, pokoknya lah susah banget anjing carinya sekarang. Apalagi buat laki-laki lulusan SMA, anjing susah. Kalau cewek masih bisa lah, lulusan SMA banyakan ya admin lah ya kan. Admin kerjanya ya jam kerjanya juga mungkin kayak pegawai negeri kan. Tapi ya sakit cowok anjing di kota aku. Ya kan? Makanya jangan salahkan sih kenapa Gojek, ojol itu Maxim pakai bayarannya murah kayak gitu aja. Banyak peminatnya, banyak drivernya karena kayak gitu. Kerjaan sekarang ini ya susah sih. Susah. Makanya kenapa jangan disalahkan ojol makin banyak gini. Ya bersyukur juga kenapa ada ojek online, karena juga membantu keluarga-keluarga, rakyat-rakyat yang biasa yang mungkin umurnya sudah nggak bisa kerja tapi masih fit gitu-gitu sih. Benar. Kebanyakan juga kalau cowok juga by the way kerjanya pasti dapat yang shift-shiftan, pagi siang malam. Terus libur di weekend dilarang libur. Ya malah hari-hari seperti itu sebenarnya kita harus ya untuk kumpul keluarga, untuk gimana. Ya contoh gini, untuk hari lebaran itu kan untuk setahun sekali tuh. Masa iya kita harus sibuk sama dunia kerja, terus emang kita bisa tiap hari maaf-maafan? Kan momen-momen seperti itu yang kita butuhkan.
ya Lebaran, Idul Adha. Momen seperti itu yang ya ibaratkan setahun sekali lah kita ngerasakan, kan belum tentu tahun berikutnya kita bisa ngerasakan lagi. Namanya umur. Iya ya, oke lah kalau misalnya buat yang kerja kayak di bidang pariwisata yang harus 24 jam buka, oke lah. Itu sih nggak masalah karena memang gajinya mereka juga ya lumayan gede, dan jam-jamnya mereka juga jelas 8 jam kerja, dan ada toleransi yang si pagi mungkin sholat id dulu, terus tuh salam sama keluarga serumah baru turun kerja, terus yang sip sore kan juga sempat bisa ya, oke lah. Tapi ada juga kayak beberapa kayak di kotaku sendiri sih, kayak toko-toko handphone anjing. Aduh. Iya, benar banget itu. Ya nggak tahu sih untuk kota-kota lain sama apa enggak, ya kurang tahu. Tapi yang jelas ya itu ada di kotaku gitu ya. Lebaran, toko handphone tetap buka. Anjing, emang ada yang lebaran beli toko HP ngentot. Ada lebaran orang beli HP. Oke lah kalau misalnya beli mungkin beli aksesoris, tapi handphone nggak kuat. Emang orang tiap hari makan handphone ngentot. Mungkin maaf-maafannya lewat handphone. Itulah. Ya, tapi ya itu sih cuma kerasaan kami aja. Tapi yang jelas perusahaannya mau membuat kayak gitu, mau punya kebijakan gitu itu setelah mereka mau kiamat mau tetap buka kah, mau apa tetap buka kah, itu sih setelah dari perusahaannya masing-masing aja sih. Cuma kita sebagai karyawan juga ya. Iya, yang kita pernah ngalami lah. Iya ya, setidaknya ya buat para yang punya pengelola perusahaan ya setidaknya buat kebijakan lah untuk ya khusus buat kayak Natal ataupun Lebaran ataupun Nyepi ataupun apalah ya hari besar agama gitu ya, setidaknya ya dikasih lah libur buat karyawannya. Toh nggak rugi juga kan tutup sehari 2 hari, kalau nggak tutup sejam 2 jam misalnya. Oh dari pagi sampai siang tuh tutup, nanti dari sore sampai malamnya baru buka lagi, itu kan nggak masalah. Iya benar. Iya, ibaratkan ya masih ada lah waktu untuk kumpul keluarga, untuk ya meluangkan waktu untuk 1-2 jam. Kan hari-hari sebelumnya kan mereka sibuk kerja juga. Nah itulah, oke lah mereka misalnya dikasih off, tapi ya setidaknya ada mereka dapat kayak off-nya itu nggak sama yang hari besar itu ya, setidaknya ya dikasih toleransi apa gitu. Gimana kita mau anak-anak Indonesia, anak muda Indonesia nih ya, ini sorry ya kalau misalnya berisik karena memang kita lagi di pinggir jalan di angkringan lagi iseng buat podcast gini sih. Dan gini ya, ini mungkin salah satunya dari opiniku aja ya, kan ini kan negara bebas beropini nih ya kan. Menurutku juga kenapa anak muda di kotaku kayaknya susah banget mau kayak berkarya atau mau buat sesuatu something good, menemukan sesuatu kayaknya susah. Contohnya gini, misalnya kayak musik, atau ketika masih muda-muda juga kita nih, misalnya musik, ada di hobi di musik, kadang gara-gara perekonomian hobi itu ditinggal karena kerjaan yang begitu ngejar terus sampai ninggalkan hobi. Dan juga kalau misalnya skate, ada anak-anak muda yang hobi skate, kan skate itu kan bisa jadi uang, bisa ikut lomba, karena kerjaan kebutuhan ekonomi jadi mereka ninggalkan hobinya buat terus kerja. Sebenarnya contoh di luar negeri kenapa banyak pemain skate terkenal, kayak band musisi juga terkenal, ibaratnya cepat naiknya karena di sana ada kayak kerjaan kayak sistem part time kayak gitu sih. Iya benar. Ya di sini seharusnya ada sih, harusnya ada ya kerja part time gitu, atau ya bisa dibilang jam kerjanya lah yang sesuai. Jadi orang-orang tertentu itu yang punya hobinya ya skate atau musik atau apa, bisa meluangkan waktu untuk hobi, ya ada juga waktu untuk kerja. Jadi ibaratkan mereka bisa menyalurkan hobi mereka, jadi mereka juga bisa memperbaiki ekonomi mereka. Toh mereka masih muda, disitulah seharusnya mereka menunjukkan bakatnya. Ya intinya untuk sesama lah, tinggal penyalurnya aja lagi yang gimana. Terus dari pihak kerjaannya gimana, seharusnya ada part time gitu sih, kayak di luar sana. Coba sekarang gini ya, di kotaku sendiri berapa banyak kayak atlet atau mantan pemain band musik, dulunya terkenal, sekarang gara-gara kerja ya banyak lah mantan ini itu
sekarang dia malah kayak tuanya dia kerja ninggalkan hobinya padahal dia punya skill demi menyongsong hari tuanya. Gimana ya, kita ini harus nikmati hidup sih. Masa iya kita sekolah, kerja terus sampai mati anjing. Oke lah, memang kerja itu buat masa depan ya, buat keluarga, buat anak, buat istri. Tapi ya setidaknya kita juga butuh hobi, men. Lihat orang-orang Eropa sana, mereka kerja juga dan mereka sambil menjalankan hobinya. Banyak banget orang yang kayak gitu. Banyak, sumpah banyak banget. Ya itu tinggal dari kitanya sih. Kita bisa meluangkan waktu atau gimana. Cuman kalau karena tuntutan, ya mungkin ekonomi mereka di bawah rata-rata, terus tuntutan dari kerjaan, mereka bisa apa? Ya, susah sih memang, gimana ya, antara hobi sama dunia pekerjaan ini susah. Yang penting ya ini keresahan mungkin yang pernah kalian pikirkan, atau mungkin gak pernah, atau cuma pikiran kita. Yang jelas ya aku pernah ngalamin sih ini. Sorry kalau banyak suara motor pinggir jalan anjing. Belum studionya belum dibersihkan anjing. Masih gudang ngentot. Ya buat kalian yang anak muda ya pasti paham lah men, antara hobi, teman ngumpul dan kerjaan itu anjing selalu tabrakan, asli sumpah lah. Kalau untuk sekarang sih memang gitu. Ya mungkin karena siklus ekonomi sekarang sih yang nuntut kita seperti itu. Ya bangsat sih menurutku. Iya sih, mungkin karena ekonomi juga ya, karena ekonomi juga. Gimana ya? Kenapa kayak aku sama Isla juga ngeluh tentang kerjaan, tentang pendapatan? Karena dari kami lulus SMA kami sudah bertekad nggak mau minta uang sama orang tua sih. Makanya kami bingung gimana caranya ngidupin diri sendiri, bayar Ya biar cicilan. habis itu ya mungkin ngasih orang tua atau apa ya, habis itu tabungan buat nikah anjing. Ya, buat masa depan lah, intinya buat masa depan. Nikah sekarang anjing 30 juta itu gin pas-pasan ngentot. 50 juta sih masih kurang. Setan lah intinya, kayak gitulah. Sudah kerjaan susah kayak gini, misalnya kalian ngomong kamu aja kali yang kurang tekun, kurang bla 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 bla. Aduh. Cuma memang susah nyari kerjaan memang yang layak. Ya ada yang enak ya karena kontrak lah, habis kontrak pengurangan karyawan. Kalau ada yang enak tuh ya itulah pastilah. Kalau udah habis kontrak pengurangan karyawan, ya gitu-gitu sih. Dan juga ini lagi nih, baru ingat aku, kayak kerjaan yang memang style di situ anjing, itu susah juga nyari kerjaan yang kayak gitu, sumpah. Kalau misalkan kita lulusan apa, kita punya basic apa, tapi kita kerjaannya itu ya nggak sesuai sama basic kita, sama apa kita, ya rasa mood kita pengen kerja itu ya ibaratkan setengah-setengah lah, antara niat kerja sama enggak, belum lagi jam kerjanya, belum gajinya yang di bawah. Ya itu sih yang ya anjing sih. Oke lah kalau misalnya kalian ngomong, oh kan ini nambah ilmu, nambah tantangan, tai kucing anjing. Kalian semua, misalnya kalian semua biasa depan komputer, terus kalian disuruh kerja di pinggir jalan anjing, suruh nyari-nyari orang, ngentot. Lepak kepala aku kalau kalian udah ngeluh ngentot. Kalian mau ngerjakan ya karena tuntutan ekonomi anjing. Sudahlah, itu nggak bisa dipungkiri. Anjing kita nggak tahu. Iya benar sih, cuman nggak bisa jadi patokan juga. Kalau misalkan kalian basic kita, buat apa kita pertahankan? Ngalor ngidul ngentot. Yang namanya juga podcast kan anjing. Serahlah anjing. Intinya di kotaku sendiri untuk kerjaan ya dibilang susah nyarinya ya juga ya susah. Tapi ada kok lowongan-lowongan gitu, tapi ya nyarinya juga susah sih. Seleksinya juga susah. Dan juga ya yang jelas di kotaku sih kalau misalnya sudah interview interview ke 1 ke 2 juga ya belum pasti juga keterima sih. Rezeki-rezekian sih di sini. Dan jelas ya susah sih. Ya lumayan susah lah, makin kesini juga perekonomian makin tinggi anjing. Berapa tahun loh sudah ini? 4 tahun lebih sudah. Perekonomian juga makin sulit sih menurutku juga. Kerjaan juga makin yang ya kerjaannya kebanyakan yang nge-push tenaga semua sih, kayak nyampe target, nge-push tenaga dengan gaji yang ya di bawah UMK atau UMR yang ada di kota aku sih, yang jelas sih. Itu sih yang jelas ya.
Tapi ya banyak juga anak muda yang mau ya, karena gimana ya, anak muda juga banyak yang mau karena nggak ada pilihan lain, karena yang nggak ada kerjaan lain sudah. Ya udahlah kayak gitu, sampai banyak teman-temanku anak band sampai ya ninggalkan bandnya demi ya udahlah fokus ke kerjaan, karena mereka takutnya bukan takut sih, karena mereka juga mempersiapkan buat nikah mungkin, dan juga mempersiapkan tabungannya, takut nggak ada tabungan gitu. Makanya ya dibilang kasihan sih, agak lumayan kasihan sih kotaku. Anak-anak berkarya, anak-anak yang kreatifnya itu ya kurang juga sih, kurang tersupport gitulah, kurang tersupport juga iya, dan juga ya kan tuntutan perekonomian lah. Ya karena memang di kotaku ini bukan tempatnya entertainment kayak mungkin kayak di Jakarta kali ya. Jakarta kan tempatnya entertainment tuh. Wah, mungkin tempat kita juga bukan. Ya jalani aja lah apa yang ada. Jelas ya mungkin ini konten kami ya. Cuma cerita-cerita ngelur ngidul tentang keresahan untuk kali ini, mungkin tentang keresahan tentang ya pekerjaan di kota sih, di kotaku, tempat tinggalku sendiri ini yang agak sulit memang sih. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak yang udah dengerin. Dan semua ini dari opini kami semua. Misal ada yang salah, mohon maaf, dan benar ya benarkan lah anjing. Ini kalau ada yang salah mohon maaf, karena itu semua dari opini kami semua. Opini kami masing-masing bisa dibilang kayak keluh kesah sih. Tapi dibilang kami juga budak korporat ya, kami juga budak korporat, kami juga kerja dan kami juga nurut, disuruh lembur ini ya kami nurut. Karena apa? Karena ya perekonomian. Dan kenapa kami buat podcast ini ya, mungkin banyak dari teman-teman juga yang sama kayak kami rasakan lah. Ibaratnya kayak nggak mau lembur, disuruh lembur ya, ibaratnya ya ditekan kayak gitu, di bawah tekanan, tapi bingung mau ngomongnya ke siapa. Mau ngomong ke kerjaan juga nggak mungkin ya, pasti dipecat lah anjing. Iya. Terus mau ngomong ke temen juga pasti teman bilang jawabannya sabar, ngomong ke pacar juga ya sabar, ngomong ke istri mungkin kan ya sabar. Dan juga butuh perekonomian ya, mungkin jawaban mereka kayak gitu. Yang jelas ya ini mungkin ungkapan dari hati kalian juga yang aku sampaikan ini, mungkin kalian juga pernah ngalamin. Oke deh kalau gitu, kalau misalnya kalian suka sama podcast ini, ngobrolan ini, silakan like dan subscribe anjing ya. Intinya gitu. Ada tambahan lagi nggak Zal? Cukup sih ya, satu sih pesan: berjuang, tekad, niat itu jangan sampai hilang, jangan sampai putus asa. Rezeki udah ada yang ngatur. Ya memang kita podcast kita ini ya tentang keresahan kerja sekarang. Cuman kalau misalkan kamu nggak ada usaha, putus asa atau apa, mau jadi pengangguran selamanya, satu sih pesan: jangan pernah putus asa kalau nggak punya kerjaan. Tetap usaha, niat, bersyukur. Itu aja sih. Itu hal yang paling utama lah. Oke itu. Dan juga nih pesanku juga terakhir, ya buat kalian yang masih pengangguran, ya terus saja cari-cari, hubungi teman-teman alumni sekolah kalian dulu, tanya-tanya nggak masalah, tanya-tanya kerjaan. Misalnya kalian perekonomian kalian memang butuh pekerjaan, butuh uang ya, kerja aja, jalanin, yang penting yang halal. Mau jadi waiter satu kerjanya 8 jam 12 jam ya udahlah jalanin aja, karena perekonomian juga. Aku paham lah apa yang kalian perjuangkan. Intinya buat yang pengangguran juga ya tetap cari, hubungi semua teman kalian lah, itu yang aku bilang tadi anjing. Intinya tetap ya gak usah terlalu milih-milih kerjaan, kecuali memang kalian bisa memilih, silahkan memilih pekerjaan yang kalian mau. Tapi kalau kalian tidak bisa memilih ya jalani aja dulu sambil cari yang lain, yang kalian inginkan lah, atau yang lebih dari yang kalian jalani nanti. Intinya kalau sudah dapat kerjaan jangan dibuat main-main. Oke, aku WS undurkan diri, dan Ya saya Isal. oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Keep it strong, meh.